Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya. Baiklah, untuk mengawali kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Ya, berdoa cukup. Nah, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Oke, Ibu ingatkan tetap menjaga kesehatannya, jangan bosan diingatkan. Nah, belajar adalah harta karun yang akan mengikuti pemiliknya kemanapun. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yakni peserta didik mampu menyelesaikan pertidaksamaan rasional irasional. Nah, nanti silahkan berlatih soal secara mandiri ya. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan via WA. Oke, baiklah, hari ini kita review materi pada bab 2, yakni pertidaksamaan rasional dan irasional. Nah, sebelum kita review, jadi pertidaksamaan polinomial yang pertama, bentuk umumnya seperti ini ya, A0 X pangkat N ditambah A1 X pangkat N min 1 dan seterusnya lebih dari sama dengan 0. Tanda pertidaksamaannya menyesuaikan ya, dimana A0 tidak sama dengan 0 dan A1 AN anggota bilangan real. Lalu pertidaksamaan rasional atau disebut juga pecahan, bentuk umumnya adalah Px per Qx kurang dari 0. Tanda pertidaksamaannya menyesuaikan dengan syarat penyebut tidak boleh sama dengan 0. Lalu selanjutnya ada pertidaksamaan irasional, yakni bentuk umumnya akar dari Fx kurang dari sama dengan akar dari Gx. Tanda pertidaksamaannya menyesuaikan dengan syarat Fx dan Gx lebih dari sama dengan 0. Oke, sudah ingat semua ya? Baiklah, ini 3 soal yang akan saya bahas pada hari ini. Yang pertama, carilah himpunan penyelesaian dari X pangkat 4 min 3X pangkat 3 plus 2X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Dari soal yang sudah dikerjakan kemarin, rata-rata salah dalam memfaktorkan ya. Kita lihat pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2. Kalau bisa dibagi di sini, pembagian pangkat itu kan dikurangi ya. Berarti pangkat berapa yang bisa kita keluarkan di sini? Pangkat 2. Nah, yang ini masih X pangkat 2, yang ini masih 3X, yang ini tinggal 2. Nah, dari sini, nah, ini tetap ditulis X kuadratnya, jangan dihilangkan. Lalu yang ini kita faktorkan lagi. Nah, kita faktorkan ketemu ini. Ini kurang lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, setelah itu pembuat nolnya berarti, nah, yang pertama X kuadrat sama dengan 0, berarti X sama dengan 0. Lalu X min 1 sama dengan 0 didapat X sama dengan 1. Dan X min 2 sama dengan 0 didapat X sama dengan 2. Setelah itu kita bawa ke garis bilangan, ada 0, ada 1, dan ada 2. Nah, 0 di sini kan pangkatnya 2, jadi 2 garis ya. 2 garis, satunya 1 garis, dan 2-nya 1 garis. Uji salah satu daerah ya. Misal saya uji di sini, saya uji di X sama dengan min 1. Uji di X sama dengan min 1. Nah, masukkan ke persamaan ini, ketemulah 6. Positif ya. Berarti pada daerah yang saya uji tadi, tandanya kita beri tanda positif. 2 garis berarti tidak merubah tanda, positif, terus di sini positif. 1 garis berarti negatif, 1 garis berubah lagi jadi positif. Nah, yang diminta di soal apa sih? Oh, yang diminta di soal yang lebih dari sama dengan 0. Berarti yang apa? Bertanda positif. Nah, ini berarti himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari sama dengan 1 atau X lebih dari sama dengan 2. Bisa dipahami ya?
Ingat, kalau mengerjakan soalnya adalah uraian, silahkan dikerjakan dengan sistematis, tidak ujuk-ujuk ya. Walaupun kalian bisa ngawang atau membuat jalan pintas, tidak diperkenankan di soal uraian. Bisa dipahami ya. Lalu untuk soal nomor 2, ini nilai mutlak ini, lebih dari sama dengan 1. Oke, ingat. Nah, yang pertama, nilai mutlak X lebih dari sama dengan A ekivalen dengan X kurang dari sama dengan min A atau X lebih dari sama dengan A. Penyelesaiannya, atau bisa juga dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Ya. Kalau semacam ini, kalau menggunakan ini berarti nanti penyelesaiannya adalah ini ya. 2x plus 7 per x min 1 kurang dari sama dengan min 1 atau 2x plus 7 per x min 1 lebih dari sama dengan 1. Kalau menggunakan pengkuadratan, tinggal dikuadratkan. Pilih yang mana, bebas. Hasilnya sama. Nah, di sini saya akan bahas yang nomor 1. Yang menggunakan sifat tadi ya. Nah, yang pertama ini yang saya ambil. Saya bawa ke ruas kiri ini jadi penjumlahan. Lalu saya samakan penyebutnya ya. Saya samakan penyebutnya di sini. Nah, sederhanakan. Ketemu ini. Nah, dari sini pembuat nolnya berarti adalah 3x plus 6 sama dengan 0, x ketemu min 2. Dan penyebutnya, x min 1 tidak boleh sama dengan 0, x tidak boleh sama dengan 1. Oke. Bawah garis bilangan. Di ruas kiri ada min 2, ruas kanan 1. Nah, ingat, min 2 di sini diperoleh dari sini ya. Tandanya kurang dari sama dengan. Berarti ada sama dengannya, selangnya adalah tertutup. Artinya min 2 boleh ikut. Tapi kalau di sini ini tidak boleh sama dengan 1. Satunya berarti nggak boleh ikut. Selangnya di sini adalah selang terbuka. Ya, jadi jangan asal memberikan ukrek bulatan hitam, jangan. Ada yang selang terbuka, ada yang selang tertutup. Ya, bisa dipahami ya. Setelah itu jangan asal nyoret, diuji ya, diuji. Nah, ini satu garis semua. Nah, misal saya nguji 0 di sini, hasilnya negatif, berarti di sini positif, sini juga positif. Yang diminta apa sih di soal? Oh, yang kurang dari 0, berarti yang bertanda ya negatif. Berarti himpunan penyelesaiannya yang min 2 sampai 1. Tapi di sini belum selesai. Masih ada yang kedua. Nah, sekarang yang lebih dari sama dengan 1. Sama, kita pindah ruaskan. Nah, tidak saya jelaskan lagi ya. Jurus SD. Ya. Ketemunya ini. Berarti pembuat nolnya ketemu min 8 dan 1. Sama kayak tadi ya. Nah, bawah garis bilangan ada min 8 sama 1. Oke, satu garis, saya uji nol hasilnya negatif, sini positif. Yang diminta di soal adalah yang lebih dari 0, berarti yang bertanda positif. Nah, ini arsirannya. Oke, paham ya? Setelah itu kita lihat gabungannya. Nah, berarti ada angka min 8, min 2 sama 1. Yang pertama tadi seperti ini, yang kedua seperti ini. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah ini ya. Jadi min 8 ke kiri selangnya tertutup, artinya x kurang dari sama dengan min 8 atau x lebih dari sama dengan min 2. Nah, tapi tadi 1 nggak boleh ya, 1 nggak boleh. Berarti x lebih dari sama dengan min 2, x tidak sama dengan 1, x-nya anggota bilangan real. Nah, rata-rata ini memang banyak yang salah dalam mengerjakan. Ya. Lanjut ke soal nomor 3. Lah, ini agak sulit ya, lumayan sulit. Nanti kita pahami bersama-sama. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah
Akar dari X min 3. Akar mesti nilainya positif ya. Kalau lebih dari sama dengan ini, nah ini positif. Nah ini lebih dari ini, berarti ini ada kemungkinannya nilainya negatif, bisa nggak? Bisa. Positif bisa, 0 bisa. Nah jadi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama 5 min X ini, yakni 5 min X kurang dari 0, artinya negatif ya. Kemungkinan yang kedua 5 min X lebih dari sama dengan 0. Sampai sini paham? Ya, paham ya? Karena di dalam akar positif, di sini lebih dari. Nah, ini kan positif lebih dari. Ini berarti kan lebih kecil dari sini. Bisa jadi nilainya negatif atau 0 atau lebih dari 0. Ya. Jadi kemungkinannya ada dua ini. Oke, kita lihat. Nah, di sini berarti syaratnya ada dua kasus. Kasus yang pertama, nah 5 min X kurang dari 0, dan nanti kita tinjau syarat yang ada di dalam akar. Yang kedua, 5 min X lebih dari sama dengan 0 yang ada di dalam akar juga, dan pengkuadratan. Kenapa dikuadratkan? Karena 5 min X nya juga positif. Kalau ini kan ada kemungkinan negatif, jadi tidak dikuadratkan. Bisa dipahami ya? Oke, kasus 1. 5 min X kurang dari 0 dan X min 3 lebih dari sama dengan 0. Nah, biasa pindah ruas, X nya ketemu 5. Yang kedua, syarat akarnya ini X nya lebih dari sama dengan 3. Nah, ini garis bilangannya. 5 lebih dari 5 berarti ke kanan, lebih dari sama dengan 3 ke kanan. Terlihat ya, berarti daerah penyelesaiannya yang ini. Kita lihat kasus kedua. Ini X sama dengan 5. X lebih dari 5, maaf. Kasus kedua, 5 min X nya lebih dari sama dengan 0. Pembuat 0-nya ini berarti ketemu X kurang dari sama dengan 5. Lalu syarat akar X lebih dari sama dengan 3. Dan nah, ini saya buat dulu berarti. Nah, lalu selanjutnya adalah pengkuadratan. Nah, pengkuadratan karena apa boleh dikuadratkan? Karena akar X min 3 lebih dari 0 dan 5 min X juga lebih dari 0, maka kita kuadratkan. Oke, ini saya kuadratkan, berarti yang ruas kiri akarnya hilang, yang satu tinggal kalian kuadratkan sendiri. Jadikan satu ruas, saya kalikan min 1, ketemu ini. Nah, saya faktorkan, ketemu X4 dan X7. Saya bawa ke garis bilangan, ada 47. Saya nguji salah satu, misalnya di sini plus, sini min, sini plus, ya. Satu garis ya, ini jangan cuma satu. Yang diminta yang kurang dari 0, berarti yang negatif. Ini pengkuadratan. Dari kasus 2 tadi kan, yang pertama ini ya tadi ya. Lalu ini. Nah, ini yang pengkuadratan, ini yang dari syarat akar ya tadi ya, yang lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau saya bawa ke dalam satu garis bilangan, nah gabungannya adalah ini 47 dan 35. Kelihatan ya mana? Nah, ini baru kasus 2, belum selesai. Kita tadi udah punya kasus 1 dan kasus 2. Kita lihat. Nah, maaf ini udah tampil ya. Kasus 1 ini ya, 5 ke kanan, berarti kasus 2 tadi ke sini. Kalau saya gabungkan dari kasus 1 dan kasus 2, nah ini ya, berarti cuma ada angka 4 sama 5 ya. Nah, 5-nya ini ke kanan, lalu ada 4 sama 5-nya juga. Nah, ini
Nah, berarti dari sini X-nya lebih dari sama dengan 4 ya. Lebih dari sama dengan 4. Oke. Memang agak panjang ya, agak panjang dan agak rumit. Oke. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita agendanya adalah penilaian harian pertidaksamaan rasional irasional, 10 soal pilihan ganda dalam waktu kurang lebih 90 menit ya. 90 menit atau berapa? 60 menit cukup ya kayaknya ya. Ya kita lihat besok aja, yang jelas 10 soal ya. Nanti tunggu informasi berikutnya. Baiklah, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat siang semuanya.